untuk menanamkan sifat tawadhu dalam diri kita, ada 5 tips yang diberikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama adalah bila melihat yang lebih muda, tanamkan dalam diri bahwa dia dosanya lebih sedikit dibandingkan kita, sehingga dia lebih mulia dibandingkan kita. Kedua, ketika melihat orang yang lebih tua daripada kita, maka tanamkan dalam diri, oh dia ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita, sehingga dia lebih mulia daripada kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat orang alim, orang yang berilmu, tanamkan dalam diri kita, oh dia itu ilmunya banyak hikmah yang dia punya, maka dia lebih mulia dibandingkan kita. Kemudian yang keempat, ketika melihat orang yang bodoh, maka tanamkan dalam diri kita, oh dia itu melakukan kesalahan bukan karena keinginannya, tetapi karena kebodohannya. Sedangkan kita melakukan kesalahan bukan karena kebodohan, tetapi karena keangkuhan, karena kesombongan. Jadi dosanya, siksanya akan lebih berat saya dibandingkan dia. Dia dosanya, siksanya lebih ringan karena melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, atau mungkin bahkan bisa diampuni oleh Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ketika melihat orang kafir, maka tanamkan dalam diri kita, seraya doakan dia, mudah-mudahan Allah mengaruniakan hidayah. Boleh jadi kelak suatu saat dia dikasih hidayah oleh Allah dan memeluk agama Islam, dan semua dosa-dosanya pada saat kafir akan dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan kita semua dari ketiadaan menjadi ada, yakni Allah Azza wa Jalla. Berkat kudrat dan iradatnya, kasih sayangnya, limpahan rahmatnya, kita semua masih bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia. Kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung yang telah memegang amanah dan menyampaikan risalah. Beliaulah pahlawan revolusi Islam sedunia yang telah membawa umat dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tentunya mudah-mudahan tercakup kita semua di dalamnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita lihat di dalam sejarah yang dituliskan di dalam Al-Quran, bahwa pada saat pertama kali Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud. Dan ternyata ada makhluk yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Iblis merupakan golongan dari jin. Kenapa mereka tidak mau
bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Bukan karena tidak iman, bukan karena tidak punya ilmu pengetahuan. Iblis tidak mau sujud karena adanya kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi menolak iblis itu karena ada sifat sombong di dalam dirinya. Apa yang dimaksud dengan sombong? Yang dimaksud dengan sombong, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis menjelaskan terkait sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Itulah sombong. Hadis lengkapnya yang terjemahnya kurang lebih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun sebesar atom. Ada seseorang pria berkata, sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai kita salah menilai orang. Orang memakai mobil yang mewah, lewat ke depan kita, kita bilang, wah dia sombong. Orang memakai baju yang bagus, kita bilang dia sombong. Belum tentu. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Itulah sombong. Seperti yang telah dilakukan oleh iblis. Iblis sombong. Diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Adam alaihissalam kala itu. Tetapi dia merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Dia berpikir bahwa saya itu terbuat dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Api lebih mulia dari tanah, maka dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan itulah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu kesombongan. Sombong, menolak kebenaran, merendahkan, menganggap rendah yang lain. Kemudian secara sunnatullah, iblis, setan akan selalu menggoda manusia untuk senantiasa mengikuti sifat buruk tersebut, yaitu sombong. Manusia banyak yang mengikuti, seperti yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 81 mengisahkan terkait Qarun, di mana Qarun itu adalah termasuk kaum Musa, kaum Nabi Musa. Ia berlaku aniaya. Bagaimana? Dia itu sombong, berbangga diri terhadap pencapaian yang dia miliki. Dia menganggap rendah yang lain dan menolak kebenaran. Bahkan dikisahkan Qarun itu kunci hartanya itu disimpan di suatu tempat dan dikunci rapat-rapat. Bahkan kuncinya itu tidak bisa diangkat oleh satu orang, dua orang, harus diangkat oleh banyak orang. Dikisahkan seperti itu. Dan Qarun sombong, menolak kebenaran, bahkan berkolaborasi dengan Firaun pada saat itu.
untuk menjegal Nabi Musa alaihissalam. Dan pada akhirnya Qarun yang sombong itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah berikut hartanya ke dalam bumi. Sehingga sekarang kita kalau ada menemukan harta di dalam perut bumi gitu ya, disebutnya harta Qarun. Dari sinilah mulanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang ada orang yang tidak sadar bahwa dirinya sudah melakukan sifat sombong. Ada orang yang merasa dirinya benar, tidak salah sama sekali, padahal sebenarnya dia sudah melakukan kesalahan. Maka dalam hal ini kita jangan sampai seperti itu. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sikap kita. Apakah kita itu sudah termasuk sombong ataukah tidak? Jadi ini bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk merubah orang lain, karena sangat sulit sekali kalau kita ingin merubah orang lain. Orang lain itu tidak kita kuasai, yang menguasai dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai diri kita Allah Subhanahu wa taala juga, tetapi kita lebih mudah merubah diri kita sendiri dibandingkan merubah orang lain, betul? Maka ya tidak usah repot-repot juga. Ingin sekali agar dia tidak sombong, ingin sekali dia agar menjadi baik. Sudahlah, jangan memikirkan orang lain dulu. Pikirkan dulu diri sendiri, sudahkah kita benar atau tidak? Sudahkah kita tidak sombong? Apakah kita sombong? Sombong ini lawannya adalah tawadu. Tawadu lawan dari sombong. Tawadu dapat diartikan sebagai menerima kebenaran dan menganggap orang lain lebih mulia dari diri. Itulah tawadu. Tadi kalau sombong kan menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah, lebih hina dibanding diri. Sedangkan tawadu ini lawannya yaitu berarti lawan tadi. Menolak kebenaran lawannya menerima kebenaran. Merendahkan orang lain berarti memuliakan orang lain. Nah, itulah tawadu. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, betapa Rasul itu tawadunya luar biasa. Tawadu itu bisa orang-orang mengartikan sebagai rendah hati, bisa juga dikatakan sebagai rendah hati. Jadi mudah menerima kebenaran. Siapapun orang yang membawa kebenaran tersebut, asalkan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia terima dengan mudah. Jadi sudah tidak melihat lagi casingnya, lihat isi. Tidak melihat lagi siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan. Seperti di dalam sebuah hadis yang sudah kita ketahui, sudah hadis arba'in, hadis yang kedua itu kan diceritakan, dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat. Tapi kan artinya Rasul itu tidak ada sekat lagi dengan sahabat, tidak menganggap sahabatnya lebih rendah daripada dirinya. Kemudian ada orang asing datang kepada dirinya, yaitu Jibril. Tidak menganggap Jibril lebih hina daripada dirinya, tidak, bahkan dimuliakan. Duduknya pun sampai berdekatan sekali, ya, begitu. Lututnya dikisahkannya sampai bersentuhan. Ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasul itu memuliakan orang. Bahkan di dalam sebuah hadis, di sini di dalam Kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, wa anhu qala
in kanatil amatu min imamil madinati la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, ada kalanya budak wanita di Madinah memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengikuti kemana budak itu menghendaki. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan saat itu budak saja yang notabene dikatakan pada saat itu kan derajatnya itu budak kan diperjualbelikan gitu ya. Itu dimuliakan oleh Rasul. Dikisahkan saat itu Rasul itu kan bersifat tawadu ya, rendah hati. Segala keperluannya dilakukan sendiri kalau dia bisa. Bahkan membantu keperluan rumah tangga. Suatu ketika dia membutuhkan sesuatu sehingga perlu pergi ke pasar untuk berbelanja. Saat pergi ke pasar dikisahkan hanya membawa uang 8 dirham dan melihat ada seseorang yang menangis. Orang tersebut adalah seorang budak perempuan. Seorang budak perempuan menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW. Setelah ditanya, bercerita, budak tersebut menangis. Kenapa? Ternyata uang belanjaannya itu hilang. Uang belanjaannya hilang. Karena hilang, maka dia takut dimarahi oleh majikannya. Ditanya berapa uang belanjaannya? 8 dirham. Baik, saya ganti 8 dirham. Silakan, engkau masih bisa belanja dengan uang ini. Tetapi budak wanita tersebut tetap saja menangis. Kenapa? Padahal sudah diganti uangnya, sudah bisa belanja. Ternyata dia masih menangis karena takut dimarahi oleh tuannya. Karena waktunya jadi terlambat. Yang harusnya masakan itu lebih awal dan sudah disiapkan dari tadi, ini belum juga siap, malah baru pulang. Sehingga Rasul dengan kerendahan hatinya ikut bersama budak wanita itu mengantarnya ke rumah majikannya dengan jaminan bahwa kalau ada apa-apa biar saya yang hadapi. Ketika mau dicambuk, bolehlah biar saya yang dicambuk. Kalau memang harus kena sanksi, bolehlah biar saya yang kena sanksi. Rasul seperti itu. Singkat cerita, sampailah ke rumah majikannya. Majikannya mendengar kisah yang disampaikan oleh budak wanitanya. Berikut jaminan dari Rasulullah SAW. Dan melihat peristiwa tersebut, ternyata majikannya terketuk hatinya sehingga bisa masuk Islam, dan bahkan wanita tersebut dimerdekakan oleh majikannya. Maka di sana timbul istilah, wah dengan berkah sekali ini uang 8 dirham. Berkahnya kenapa? Dengan uang 8 dirham ini bisa memerdekakan budak. Kemudian ya selain bisa berbelanja, masakan juga bisa memerdekakan budak, juga bisa memasukkan orang menjadi Islam. Masya Allah. Ini adalah contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Betapa rendah hatinya beliau, Rasulullah SAW. Tapi ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah tidak sombong. Rendah hati menerima kebenaran dan menganggap orang lain lebih mulia. Tapi kalau rendah diri itu sifat yang tercela. Rendah diri itu jadi minder pada akhirnya. Karena rendah diri, merasa diri tidak mampu, akhirnya jadi minder. Sehingga apa? Sehingga pesimis. Belum melakukan apa-apa, jadi pesimis. Berbeda sekali antara tawadu dengan rendah diri. Jadi tawadu itu bukan rendah diri. Tawadu itu adalah rendah hati. Lebih lanjut, seorang ulama besar menjelaskan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ulama besar
kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali memberikan 5 resep agar di dalam hati kita, di dalam diri kita muncul sifat tawadu, agar kita terhindar dari sifat sombong. Apa sajakah itu? Yang pertama, bila kita melihat orang yang lebih muda dari kita melihat orang yang lebih muda dari kita, maka tanamkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam benak kita bahwa orang itu lebih muda dari kita, sehingga dia dosa-dosanya itu lebih sedikit daripada kita, sehingga dia itu boleh jadi lebih mulia dari saya, sehingga kita tidak akan ada rasa meremehkan dia. Ketika melihat orang yang lebih muda, tanamkan dalam diri bahwa boleh jadi dia dosanya itu lebih sedikit. Karena dengan bertambahnya usia, bukankah lebih banyak lagi peluang untuk melakukan dosa? Betul tidak? Coba lihat anak kecilnya, dosanya masih sedikit. Kita pernah kecil ya? Pernah melakukan dosa seperti itu ya mungkin. Semakin muda seseorang, semakin sedikit dosa-dosa. Jadi kita menganggap lebih mulia orang yang lebih muda di antara kita, orang yang lebih muda daripada kita. Kemudian yang kedua, resep agar muncul sifat tawadu adalah ketika kita melihat orang yang lebih tua, bagaimana? Ketika melihat orang yang lebih tua, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam benak kita bahwa usianya itu lebih panjang dibanding kita, berarti ibadahnya lebih banyak daripada kita. Karena usianya lebih lama, ibadah sholatnya tentunya akan lebih banyak dibandingkan kita yang lebih muda. Maka sudah selayaknya kita memuliakan orang. Tidak patut kita meremehkan orang yang lebih tua. Kita dengarkan dulu, akan kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai tips yang ke berapa? Yang kedua. Tips yang pertama, ketika melihat orang yang lebih muda di antara kita, tanamkan dalam benak kita bahwa dosa dia lebih sedikit dibandingkan kita, sehingga dia lebih mulia daripada saya. Yang kedua, ketika melihat orang yang lebih tua, maka tanamkan dalam diri kita usianya lebih banyak, ibadahnya pun akan lebih banyak dibandingkan kita, sehingga dia lebih mulia dibandingkan saya. Kemudian yang ketiga, ketika melihat orang alim itu orang yang berilmu, maka tanamkan dalam diri kita bahwa pengetahuannya itu banyak sekali, lebih banyak dibandingkan kita, ilmunya lebih banyak dibandingkan kita, sehingga dia itu lebih mulia daripada kita, sehingga kita pun akan lebih mudah menerima hikmah-hikmah yang diberikan oleh dia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika melihat orang yang bodoh pun, saat kita melihat orang yang bodoh, jangan kita meremehkan dia. Tanamkan dalam diri kita, orang yang bodoh itu boleh jadi bahwa orang yang bodoh itu melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya dia, karena kebodohan dia. Sedangkan kita melakukan kesalahan karena apa? Karena kesombongan, bukan karena tidak tahu. Kita tahu tapi kita sombong, kita menolak kebenaran. Jadi kelak di akhirat dosanya, siksaannya akan lebih ringan dibandingkan kita, sehingga kita pun tidak akan meremehkan orang yang bodoh. Lebih jauh daripada itu, ketika kita melihat orang, gini kan, orang dia itu sholatnya tekitu, benar. Jangan menganggap hina dia. Kenapa? Tanamkan dalam diri, boleh jadi ilmunya memang sampai sebatas itu. Boleh jadi tempatnya dia tinggal itu, dia tinggal di perkampungan,
akses ke ustadz-ustadznya sedikit sehingga dia hanya bisa mengakses satu ustadz saja misalnya. Dan caranya yang dia tahu ya hanya seperti itu. Jadi dia bodoh itu, dia melakukan kesalahan itu bukan karena tidak mencari tahu, tetapi karena keterbatasan akses ilmu. Boleh jadi seperti itu, sehingga kita tidak akan meremehkannya, kita tidak akan menghinakannya, tetap kita akan memuliakannya. Bukankah Allah itu tidak akan menghukum orang yang tidak tahu? Kalau seorang tidak tahu ya tidak akan dihukum. Nah, kemudian itu yang keempat. Yang kelima, bahkan ketika kita melihat orang kafir itu berarti orang non-muslim, kita jangan sampai menghinakan dia. Kenapa? Tanamkan dalam diri kita, boleh jadi suatu saat dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memeluk Islam. Tidak tahu seseorang orang kafir kemudian memeluk agama Islam, maka dosa-dosanya akan terhapus seperti halnya bayi yang baru lahir. Bukankah itu lebih mulia daripada kita? Maka kalau kita bisa menanamkan kelima hal ini, insya Allah sifat tawadu itu akan berada di dalam diri kita. Tidak akan ada lagi kita merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Tidak akan ada lagi kita merasa lebih suci dibanding yang lain, lebih beradab dibanding yang lain. Waspada, itu godaan syaitan. Perasaan diri merasa lebih suci, merasa lebih beradab dibandingkan yang lain, itu adalah godaan syaitan. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan surah An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menyatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, hati-hati, waspada ketika di dalam diri kita ada perasaan kita paling benar, merasa kita paling suci, paling bersih dari kesalahan. Itu tanda-tanda kita terjangkiti penyakit sombong, sehingga akan sulit menerima hikmah dari orang lain. Ketika ngobrol pun nantinya berdiskusi sulit menerima masukan dari orang lain. Kenapa? Karena merasa diri paling benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan sampai perasaan sombong ini menjadikan kita terjerumus ke dalam neraka, menjadikan kita berlaku tidak adil. Kebenaran dibawa oleh siapapun, kalaulah itu kebenaran yang berasal dari Allah, maka kita terima. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini dijelaskan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan sampai
melihat ada saya mah tidak suka terhadap orang tersebut, tidak suka terhadap orangnya. Jadi walaupun dia membawa kebenaran, tidak ditolak mentah-mentah. Jangan sampai seperti itu. Yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci adalah apanya? Perilakunya. Yang kita benci adalah perilakunya. Orangnya tidak akan berubah, tetapi perilakunya bisa berubah. Yang tadinya jahat bisa jadi baik, betul? Yang tadinya penjahat bisa jadi Allah mengaruniakan hidayah, kemudian bertobat sungguh-sungguh, dan selanjutnya tobatnya diterima, ibadahnya selanjutnya lebih banyak dibanding kita, dan diampuni oleh Allah, diberi taufik, mati husnul khatimah. Kita belum tentu mati husnul khatimah, bisa jadi naudzubillah min dzalik. Ada kan seseorang yang tadinya rajin ibadah, tadinya soleh, tetapi di akhir hayatnya jelek, kafir, keluar Islam, murtad, naudzubillah min. Maka sekali lagi, mari saya mengajak jamaah sekalian, termasuk mengajak diri saya pribadi, mari kita bersifat tawadu, menerima kebenaran dan tidak merendahkan orang lain. Jangan meremehkan orang lain. Jangan menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Ya minimal kalau ngobrol gitu. Minimal kalau ngobrol sebandinglah gitu ya. Oh, kalau ternyata di dalam obrolannya dia itu meninggi, menempatkan diri di atas, lebih di atas dibandingkan kita, ya sudahlah, tidak apa-apa, karena sifat orang lain itu tidak akan mencelakakan kita. Sifat buruk orang lain tidak akan mencelakakan kita. Betul? Yang bisa mencelakakan kita adalah sifat buruk kita, kelakuan buruk kita. Kelakuan buruk orang lain bahkan bisa menyelamatkan kita kalau kita bisa bersabar. Bukankah pahala sabar itu besar sekali, jauh luar biasa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kesabaran itu tidak akan bisa didapat kalau tanpa ada tekanan kepada diri kita. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau menambahkan penjelasan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan. Apabila tidak ada, saya rasa dicukupkan sekian pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa untuk menanamkan sifat tawadhu dalam diri kita, ada 5 tips yang diberikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama adalah bila melihat yang lebih muda, tanamkan dalam diri bahwa dia dosanya lebih sedikit dibandingkan kita, sehingga dia lebih mulia dibandingkan kita. Kedua, ketika melihat orang yang lebih tua daripada kita, maka tanamkan dalam diri, oh dia ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita, sehingga dia lebih mulia daripada kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat orang alim, orang yang berilmu, tanamkan dalam diri kita, oh dia itu ilmunya banyak hikmah yang dia punya, maka dia lebih mulia dibandingkan kita. Kemudian yang keempat, ketika melihat orang yang bodoh, maka tanamkan dalam diri kita, oh dia itu melakukan kesalahan bukan karena keinginannya, tetapi karena kebodohannya. Sedangkan kita melakukan kesalahan bukan karena kebodohan, tetapi karena keangkuhan, karena kesombongan. Jadi dosanya, siksanya akan lebih berat saya dibandingkan dia. Dia dosanya, siksanya lebih ringan karena melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, atau mungkin bahkan bisa diampuni oleh Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ketika melihat orang kafir, maka tanamkan dalam diri kita, seraya doakan dia, mudah-mudahan Allah mengaruniakan hidayah. Boleh jadi kelak suatu saat dia dikasih hidayah oleh Allah dan memeluk agama Islam, dan semua dosa-dosanya pada saat kafir akan dihapus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.